Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang klasifikasi hadis berdasarkan bentuk, sifat, dan kuantitas perawinya. Pembahasan pertama yaitu klasifikasi hadis berdasarkan bentuk. Adapun pembagian hadis ditinjau dari bentuk adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis qauli adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan ataupun ucapan yang memuat maksud-maksud syara, peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, atau yang lainnya. Dua yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis yang menyebutkan perbuatan Nabi Muhammad yang sampai pada kita. Perbuatan Rasul tersebut adalah yang sifatnya dapat dijadikan contoh teladan, dalil untuk penetapan hukum syara atau pelaksanaan suatu ibadah, seperti tata cara pelaksanaan ibadah, sholat, haji, dan lain-lain. Tiga yaitu hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang menyebutkan ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang dari sahabatnya. Nabi membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat apabila memenuhi beberapa syarat baik mengenai pelakunya maupun perbuatannya. Perkataan atau perbuatan sahabat yang diakui atau disetujui oleh Rasul hukumnya sama dengan perkataan atau perbuatan Rasul sendiri. 4 yaitu hadis hami. Hadis hami adalah hadis yang menyebutkan keinginan Nabi Muhammad yang belum terrealisasikan, seperti halnya keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Tetapi Nabi belum sempat merealisasikan keinginannya karena beliau wafat sebelum bulan Asyura. Menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya bahwa menjalankan hadis hami ini disunahkan. Yang kelima yaitu hadis ahwali atau sifati. Adalah hadis yang menyebutkan hal ihwal Nabi Muhammad yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Misal, hadis tentang keadaan fisik Nabi Muhammad yang dalam beberapa hadis disebutkan bahwa beliau tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Mengenai sifat Rasul, ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar yang mengatakan bahwa Nabi itu berakhlak baik. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi hadis berdasarkan sifat. Yang pertama hadis qudsi, yaitu kalam yang maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi SAW. Yang kedua hadis nabawi. Yang dimaksud hadis nabawi ialah hadis yang disandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, hadis nabawi adalah semua yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Baik, yang selanjutnya adalah klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas perawi. Nah, ditinjau dari segi kuantitas perawinya, hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua adalah hadis ahad. Menuju hadis pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin berdusta yang semisal mereka, dan seterusnya sampai akhir sanadnya. Dan sanadnya adalah dengan panca indera mereka. Nah, selanjutnya syarat hadis mutawatir itu ada 3. Yang pertama diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, dan yang kedua adanya keseimbangan antara perawi pada lapisan pertama dengan seterusnya, dan yang terakhir berdasarkan tanggapan panca indera. Selanjutnya adalah pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis mutawatir lafzi, yang kedua hadis mutawatir maknawi, dan yang terakhir adalah hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang periwayatannya dalam satu lafal. Dan hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil untuk berdusta, yang memiliki kejadian yang berbeda dan bertemu pada titik persamaan. Yang terakhir, hadis mutawatir amali adalah hadis mutawatir yang lebih banyak menerangkan tentang perbuatan atau sikap Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya itu adalah satu. Bisa juga diartikan hadis ahad adalah
hadis yang disampaikan oleh satu orang. Dan secara istilah sendiri, hadis ahad merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, yang jumlah perawinya tidak sebanyak perawi hadis mutawatir, baik perawinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ditinjau dari segi jumlah perawinya, hadis ahad dibagi menjadi 3 bagian. Yakni hadis masyhur, terus hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Secara bahasa, hadis ahad masyhur berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Menurut sebagian ulama, hadis masyhur adalah hadis yang pada tobaqoh, kemudian pada tobaqoh berikutnya barulah terbesar luas, yang disampaikan oleh orang banyak, yang mustahil mereka sepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Yang kedua yaitu hadis aziz. Menurut sebagian ulama, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang. Maksudnya, sanad hadis tersebut pada tobaqoh pertama sampai tobaqoh terakhir masing-masing terdiri dari 2 orang. Sebagian ulama lainnya berpendapat hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada sebagian tobaqohnya, dan pada tobaqoh lainnya ada yang lebih dari 2 orang. Selanjutnya adalah hadis gharib. Menurut Ibnu Hajar, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan tidak dipersoalkan apakah rawi yang seorang itu ada di tobaqoh pertama atau di tobaqoh lainnya. Ditinjau dari segi penyendirian rawi, hadis gharib dibagi menjadi 2 bagian, yakni hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Yang pertama adalah hadis gharib mutlak. Apabila hadis gharib mutlak ini yaitu apabila keghariban perawi yang seorang itu terjadi pada asal sanad atau pada tabi'at tabi'in, atau dapat juga pada seluruh rawinya di setiap tobaqoh. Jadi keghariban di sini dilihat dari segi kesendirian rawi dari setiap sanad. Ketentuan ini tidak berlaku pada kesendiriannya sahabat. Nah, yang kedua adalah hadis gharib nisbi. Hadis gharib nisbi ini apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang perawi. Penyendirian rawi mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu pada seorang rawi mempunyai beberapa kemungkinan. Yang pertama, berkenaan dengan sifat keadilan dan kedlobitan rawi, dan yang kedua, yang berkenaan pada tempat tinggal rawi, dan yang ketiga, yang berkenaan dengan periwayatan dari perawi tertentu. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan.